Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah iki iku fasal kang sawiji fi khiyaril majlisi wasyarti wa khiyaril aibi, hale tetep ing dalem mertelaaken khiyar majlis wasyarti lan khiyar syarat wa khiyaril aibi lan khiyar aib. Yathbutu tetep khiyaru majlisin opo khiyar majlis fi kulli bai'in ing dalem saban-saban dol tuku hatta firribawi malah-malah firribawi ing dalem elat bangsa ribawi wasilmi lan tanpa atau pesenan. Wakada lan kaya mengkono khiyar majlis atau musyar ilaihnya ke yathbutul khiyar fi hibati dzati thawabin ing dalem hibah kang andowene ojol-ojolan. Di dalam hibah pemberian yang mempunyai ketukeran atau tukaran alal mu'tamadi atas qaul mu'tamad. Nah, jadi selanjutnya kita memasuki bab fasal ya tentang khiyar majlis dan khiyar syarat. Faslun fi khiyari al-majlisi wasyarti wa khiyaril aibi. Menjelaskan tentang khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar itu adalah jadi atau tidaknya jual beli. Khiyar majlis. Khiyar syarat itu hitungannya 72 jam versi Abah Asep pada rincang. Jadi 3 hari 3 malam khiyar syarat. Lebih dari 3 hari 3 malam itu tidak boleh tukar lagi kalau jual beli. Jadi khiyar syarat 72 jam. Dan khiyar aib. Khiyar aib itu cacat. Cacatnya cacat kodim. Jadi jual beli sebelumnya memang udah umpama jual beli sarung kain. Sebelumnya memang udah bolong kainnya. Kalau setelah udah dibeli kemudian kainnya bolong, kena rokok, umpama yang ngerokoknya itu yang si pembelinya, maka nggak ada khiyar aib. Nah, jadi pasal ini menjelaskan khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Yathbutu khiyaru majlisin fi kulli bai'in. Jadi khiyar majlis itu untuk seluruh jual beli apapun itu ada khiyar majlis. Jadi atau tidaknya pembelian, lulus atau tidak, itu tergantung si akidain itu, si ba'i dan mushtari. Jadi jual beli apapun, jual beli sawah, jual beli motor, dan lain sebagainya, itu ada khiyar. Ya. Jadi atau tidak pembeliannya, lulus atau tidak, itu ada khiyar. Khiyar majlis, dia belum berpisah dari tempat akad transaksinya. Khiyar syarat, tidak lebih dari 3 hari 3 malam 72 jam. Khiyar aib, aibnya aib mutaqaddam atau aib qadim. Ya, ada aib
maka boleh tuker pembeliannya. Bahkan hatta fir ribawi, sehingga di dalam alat jual beli yang bangsa ribawi itu pun ada khiyarnya. Alat ribawi kemarin kan ada yang dinamakan mat'um dan ada juga naqdain. Yang mat'um itu bangsa makanan seperti bijin sihi, beras dengan beras, gandum dengan gandum, jagung dengan jagung. Itu mat'um, alat yang jadi kekuatan atau makanan pokok di dalam satu daerah. Kemudian ketika hendak dijual belikan sejenis, jual belinya dengan sejenisnya. Kang Zaid upama ingin membeli beras merah, memakai beras putih. Kang Bakar punya beras merah, Kang Zaid beras putih. Kemudian Kang Zaid beli beras merah ke Kang Bakar, memakai beras putih. Itu persyaratannya 3, hulul, takobut, dan mumathal. Hulul kontan, takobut serah terima, dan mumathalah sama takarannya. Nah kemudian ada lagi yang bigoiri jinsi seperti gandum dengan beras umpama, atau gandum dengan jagung, itu bigoiri jinsi, tapi satu elat ribawi, sama-sama elat mat'um, sama-sama makanan. Maka persyaratannya 2, hulul dan takobut. Hulul kontan, takobut serah terima. Kemudian ada lagi naqdain, emas dan perak. Kang Zaid beli emas 100 gram, memakai emas 100 gram. Itu persyaratan juga 3, hulul, takobut, dan mumathal. Atau perak dengan perak, itu juga hulul, takobut, mumathalah. Kalau sebaliknya bigoiri jinsi, elatnya naqdain tapi bigoiri jinsi, seperti emas dengan perak atau sebaliknya perak dengan emas, itu syaratnya 2, hulul, takobut. Nah setelah hulul, takobut, dan mumathal antara Zaid dan Bakar, kemudian salah satunya umpama terdapat kekecewaan dari pihak Kang Zaid atau Kang Bakar, kemudian Kang Zaid membatalkan akad tadi, itu boleh. Kenapa? Karena ada khiyar. Nggak jadilah Kang Bakar, saya nuker berasnya, beras Kang Bakar mah buruk, kurang bagus berasnya. Itu boleh khiyar, boleh, selama dia belum berpisah dari majelis akad itu. Dan kemudian khiyar syarat selama belum lebih dari 3 hari, dan khiyar aib selama itu ada aibnya. Aib kodim terdahulu, ada aib, ada cacat atau ada keburukan dalam beras tadi, maka boleh ditukar, silakan. Bahkan firibawi, alat ribawi pun tadi yang kita jelaskan, mat'um, ya bentuknya makanan atau naqdain, emas dan perak, itu juga ada khiyar. Wasilmi dan akad pesanan juga sama. Kang Zaid umpama memesan kain sarung, mereknya BHS, umpama warnanya hijau, sifat-sifatnya dijelaskan oleh Kang Zaid, mesannya ke Kang Bakar, maka itu pun persyaratannya, itu pun boleh khiyar dalam akad silmi pun. Nah wakada, dan seperti yang demikian hukum khiyar, itu tetapnya khiyar majlis, fi hibati dzati thawabin, di dalam masalah hibah yang mempunyai tukeran. Umpama Kang Zaid punya barang, ya punya barang, umpama barang itu berbentuk sepeda, umpama sepeda. Kang Zaid punya sepeda, kemudian Kang Bakar punya handphone umpama. Kang Bakar handphone, Kang Zaid sepeda. Kang Zaid sebenarnya menginginkan handphone, Kang Bakar pun lagi ingin sepeda. Kemudian Kang Zaid berikan itu sepeda ke Kang Bakar, dan Kang Bakar pun memberikan handphone itu ke Kang Zaid. Ini namanya hibah zati thawab, hibah yang ada tukerannya. Kang Zaid memberikan sepedanya kepada Kang Bakar karena Kang Zaid pun ingin mendapatkan
handphone. Dan Kang Bakar pun ingin dapat sepeda, ya, menukarkan handphonenya kepada Kang Zaid. Nah, kemudian setelah Kang Zaid ada sepeda, umpama Kang Zaid, Kang Bakar, saya sebenarnya pengen punya handphone ini. Kata Kang Bakar, saya pun sebenarnya pengen punya sepeda ini. Bagaimana kalau kita tuker? Kan dapat pahala dunia akhirat itu. Ya, dunianya Kang Bakar dapat sepeda, Kang Zaid dunia dapat handphone, akhiratnya pun pahala dapat. Maka ditukarkan. Kemudian setelah tukar, ya, setelah berakad keduanya, kemudian kata Kang Zaid, waduh Kang Bakar kayaknya nggak jadi nih handphone mereknya Oppo A37 nih. Wah, sedangkan sepeda saya Polygon kan, Xtrada 5. Wah, jauh harganya ini, nggak jadilah Kang Bakar. Ini boleh khiyar, boleh. Itu hibah dzati thawab. Alal mu'tamadi, menurut kaul mu'tamad, kaul yang kuat. Wa kharaja bi fi kulli bai'in ghairul bai'i. Wa kharaja lan wis metu dan telah keluar. Bi fi kulli bai'in, dengan lafad fi kulli bai'in ghairul bai'i, oleh selain jual beli. Kal ibroi, seperti ibro, membebaskan, wal hibati, dan hibah, bila thawabin, dengan tanpa tukaran, wasyirkatin, dan akad syirkah, wakirodin, dan maparobati, bagi untung, bagi penghasilan, warohnin, dan gadean, wahiwalatin, dan hiwalah, pemindahan hutang, wakitabatin, dan memerdekakan kafir, memerdekakan budak mukatab, wijarotin, dan menyewa, walau fi dhimmati, walau dan sekalipun fi dhimmati, di dalam masalah pembayaran yang tempo. Au makdurotan, walau makdurotan, au makdurotan, atau sekalipun, yaitu yang dipastikan, bimuddatin, dengan satu masa atau waktu, fala khiyara fi jami'i dzalika li annaha la tusamma bai'an. Fala khiyara, maka tidak ada khiyar, yaitu mawjud, fi jami'i dzalika, pada seluruh yang demikian itu madkur. Madkur itu tadi kal ibro wal hibah bila thawab wa syirkah wa qirad wa rohnin wa hiwala wa kitabatin wa ijarotin. Itu musyarilahnya. Li annaha, karena sesungguhnya dzalik, la tusamma iku ora den aranan dzalik bai'an ing dol tuku. Li annaha, karena sesungguhnya dzalik, la tusamma, yaitu tidak dinamakan dzalik bai'an, akan jual beli. Nah, kemudian tadi tetapnya sebuah khiyar majlis itu pada setiap penjualan. Pada setiap jual beli, ya, itu ada khiyar. Khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Diingetin itu. Seluruh penjualan apapun itu ada khiyarnya. Nah, kemudian dikecualikan wa kharaja bi fi kulli bai'in, ini dikecualikan, telah keluar dari pembahasan dari lafaz redaksi fi kulli bai'in, pada tiap-tiap jual beli. Mana yang keluar? Ghairul bai'i, oleh selain jual beli itu tidak ada khiyar. Tidak ada khiyar majlis, khiyar syarat, maupun khiyar aib. Mana? Kal ibroi, seperti ibro, seperti membebaskan utang, umpama
Kang Zaid punya hutang 10 juta ke Kang Bakar. Kemudian kata Kang Bakar, Zaid, udahlah gini aja. Hutang yang ente tanggung, yang nominal sekian tadi, udah saya bebaskan aja hutang. Kemudian setelah udah dibebaskan hutangnya, Kang Bakar pikir-pikir, waduh kayaknya lumayan ini hutang Kang Zaid 10 juta mah. Kayaknya mending gak jadi lah. Zaid, kayaknya gak jadi saya bebaskan hutang ente. Ini gak bisa, gak ada khiyar. Gak ada khiyar. Ya, dan di dalam masalah ibro, di dalam masalah pembebasan, itu tidak ada khiyar. Khiyar majlis, khiyar syarat maupun khiyar aib. Tidak ada. Tidak khiyar, artinya tidak bisa ditarik kembali ucapan Kang Bakar tadi yang telah membebaskan hutang Kang Zaid. Wal hibati dan hibah bila tawab. Umpama Kang Zaid sudah memberikan sepedanya atau memberikan handphone kepada Kang Bakar. Kata Kang Zaid, Kang Bakar, ini saya handphone ada 2 ini. Ini yang satu saya berikan kepada Kang Bakar, mohon diterima. Saya terima Kang Zaid, ini handphone. Diterima. Kemudian setelah handphone diberikan kepada Kang Zaid malah membatalkan pemberiannya tadi. Kang Bakar kayaknya nggak jadi saya memberikan handphone ke Kang Bakar. Itu nggak bisa. Nggak bisa diambil lagi, borok sikutan. Udah dikasih. Ya, itu hibah bila tawab namanya. Kalau hibah bila tawab tadi, yang udah kita jelaskan di yang pertama. Ya, fi hibati dzati tawabin. Tetapi kalau hibah dengan tanpa tukaran, artinya hanya Kang Zaid yang memberikan handphone, Kang Bakar tidak memberikan apa-apa. Itu bila tawab namanya. Diberikan handphone kepada Kang Bakar, kemudian setelah Kang Bakar terima, malah tidak jadi Kang Zaid. Ini hukumnya tidak ada khiyar. Artinya tidak dapat Kang Zaid membatalkan pemberiannya tadi. Borok sikutan. Wa syirkatin dan syirkah. Syirkah itu umpama Kang Zaid dengan Kang Bakar umpama musyawarah, gimana ini Kang Bakar, saya kayaknya pengen kawin ini. Kata Kang Bakar, itu pengen kawin mau usaha Uguh ini, usaha apa kira-kira? Wah, bagaimana kalau kita usaha minyak wangi? Ente ada berapa? Saya ada 5 juta. Ya udah, saya tambahin 5 juta, 10 juta. Itu masing-masing antara Zaid dan Kang Bakar patungan. Kang Zaid 5 juta, Kang Bakar 5 juta. Kemudian perjanjiannya kan dibagi 2. Bagi 2. Kemudian setelah sudah berakad syirkah keduanya antara Zaid dan Kang Bakar, masing-masing 5 juta, ya, Zaid 5 juta, Kang Bakar 5 juta, jadi 10 juta untuk dagang minyak wangi. Kemudian salah satu dari Kang Zaid atau Kang Bakar membatalkan, ini tidak ada khiyar. Tidak ada khiyar. Wa kirodin dan kirod. Kirod itu bagi hasil, tetapi yang punya modalnya Kang Zaid umpama. Kang Bakar pengen dagang minyak wangi, tapi nggak punya modal. Datanglah Kang Zaid. Ngapain Kar? Ngelamun wae. Bingung Kang Zaid ini pengen dagang minyak wangi tapi nggak ada modalnya. Udah gini aja, modal minyak wangi berapa? Ya 10 juta cukup. Ya udah gini aja. Ente saya modalin 10 juta. Ya. Tapi ntar bagi hasil keuntungannya. Nah, ini namanya kirod. Kemudian setelah sudah berakad, Kang Zaid membatalkan atau Kang Bakar, ini tidak ada khiyar. Tidak ada khiyar. Tidak ada khiyar itu. Ketika salah satunya terdapat kekecewaan, ini tidak ada khiyar. Warohnin dan gadean. Gadean pun sama. Gadean itu asalnya hutang ya. Kemudian ada jaminan. Umpama Kang Zaid ke Kang Bakar, Kang Zaid, saya hutang duit 1 juta. Kata Kang Bakar, silakan ya. Alhamdulillah lagi ada rezeki ini, kata Kang Bakar. Diberikanlah duit 1 juta tadi ke Kang Bakar. Kang Zaid minjam hutang duit ke Kang Bakar 1 juta. Akhirnya diberikanlah duit 1 juta oleh Kang Bakar. Kemudian kata Kang Zaid, Kang Bakar,
selama saya belum mampu membayar duit 1 juta ini, itu saya punya pohon kelapa. Itu pohon kelapa saya jadi jaminannya. Selama saya belum mampu bayar, itu kelapa silakan Kang Bakar ambil buahnya. Kalau berbuah silakan. Nah, kemudian setelah sudah berakar seperti itu, Kang Zaid umpama, Kang Bakar kayaknya nggak jadi lah. Itu nggak bisa, ya, nggak ada khiyar. Kenapa? Karena yang namanya rohnun itu la tusamma bai'an. Tidak dinamakan jual beli. Itu wahiwalatin dan hiwalah. Hiwal itu pemindahan hutang, pama. Kang Bakar punya hutang 1 juta ke Kang Zaid. Kemudian Kang Umar punya hutang 1 juta ke Kang Bakar. Saya ulangi. Kang Bakar punya hutang 1 juta ke Kang Zaid. Jadi yang punya hutangnya siapa? Bakar. Yang menghutanginya Zaid. Nah kemudian Kang Umar punya hutang 1 juta ke Kang Bakar. Yang punya hutang Umar berapa? 1 juta. Yang menghutangi Kang Bakar. Kemudian kata Kang Bakar gini ke Kang Zaid. Zaid, saya kan punya hutang 1 juta. Sekarang gini aja Kang Zaid, nagihnya ke Umar ya. Karena Umar pun punya hutang ke saya 1 juta. Gitu. Paham nggak? Ini ewalah namanya. Kemudian setelah sudah mengatakan seperti itu, Kang Bakar ngomongnya ke Kang Zaid, kata Kang Bakar, Zaid nagihnya ke Umar aja. Pas nagih ke Umar, kata Kang Zaid, nggak jadi. Ya, ini nggak ada khiyar. Ketika sudah diakadkan hiwalah, yang tadinya Umar punya hutang 1 juta ke Kang Bakar, dan Kang Bakar pun punya hutang 1 juta ke Kang Zaid. Kemudian ketika dihiwalahkan, yang tadi Kang Zaid harusnya nagih ke Kang Bakar duit 1 juta, tapi dipindahkan nagihnya ke Kang Umar 1 juta. Kenapa? Karena di Kang Umar ada duit Kang Bakar 1 juta. Gitu. Kemudian digagalkan dari pihak Kang Bakar. Ini juga tidak ada khiyar namanya. Kenapa? Karena hiwalah itu falatusan bai'an, tidak dinamakan jual beli. Wa kita batin dan memerdekakan budak mukatab. Umpama Kang Khalid jadi budak. Jadi budak atau hamba saya, abid mukatab di Kang Zaid. Kata Kang Zaid, Khalid, antum boleh merdeka, tapi antum cicil ke saya setiap bulan itu 100.000. Hingga 3 tahun umpama kayak store motor. Nah kemudian kata Kang Khalid, siap Kang Zaid, saya sanggup membayar 1 bulan 100.000 selama 3 tahun. Ini namanya jadi budak mukatab. Kang Khalid jadi budak mukatab. Kemudian Kang Zaid menggagalkan. Ini tidak ada khiyar. Tidak ada khiyar. Kenapa? Karena la tusamma bai'an, tidak dinamakan jual beli. Wa ijarotin, dan menyewakan rumah seperti umpama Kang Bakar, Kang Zaid dengan Kang Bakar umpama. Yang punya rumah Kang Zaid, kata Kang Zaid, Kang Bakar saya pengen punya rumah ini. Saya ada rumah gitu. Saya ada rumah tapi nggak kepakai rumahnya. Bagaimana kalau rumah saya ini saya sewakan? Berapa ya? Kata Kang Bakar. 500.000 lah sebulan. Selama 1 tahun. Berarti kalau 1 tahun 12 bulan, 12 dikali 500.000 berapa? 6 juta. Nah, berakadlah antara Zaid dengan Kang Bakar. Kemudian setelah sudah berakad, kemudian salah satu dari Zaid atau Kang Bakar itu menggagalkan akad transaksi tadi, maka tidak ada khiyar. Kenapa? Karena la tusamma bai'an, itu bukan jual beli. Kalau jual beli memang ada syarat, ada khiyar syarat, ada khiyar majlis, ada khiyar aib. Tetapi kalau ijarah itu bukan. Itu. Nah, jadi Zaid dengan Kang Bakar tadi akad transaksi, ya, akad transaksi ijarah, menyewakan satu rumah Kang Zaid disewakannya kepada Kang Bakar setahun, ya, seharga 6 juta.
kemudian pembayarannya belum. Bagaimana Kiai, kan pembayarannya belum? Walau fi dhimmati. Meskipun pembayarannya belum, ya belum kontan maksudnya, masih dihutang, tetap hukumnya tidak ada khiyar. Atau pembayarannya memang sudah dipastikan. Sekarang gini aja kata Kang Bakar. Saya siap 1 tahun itu rumah ente 6 juta. Tapi gimana bayarnya? Bulan depan dah. Ya kalau bulan depan mas, saya punya gaji saya turun. Kata Kang Bakar, kata Kang Zaid siap. Ya, bertransaksi lah antara Zaid dan Kang Bakar. Nah kemudian salah satunya itu tidak meluluskan atau tidak jadi, umpama dari pihak Zaid atau Bakar. Ini meskipun pembayarannya bulan depan, tetap tidak ada khiyar. Au maqdurotan bimuddatin. Atau sekalipun pembayaran sudah ditentukan pada satu masa atau waktu, umpama bulan depan pembayarannya, meskipun pembayarannya bulan depan, tetapi kalau ijarah itu tidak dinamakan jual beli, fala tusamma bai'an, maka tidak ada khiyar majlis, khiyar syarat maupun khiyar aib. Fala khiyara fi jami'i dzalika, maka tidak ada khiyar fi jami'i dzalika pada seluruh yang tersebut tadi, hibah bila thawab, ibro, syirkah, kirod, rohnun gadean rohrin, ya hiwala, pemindahan hutang, kitabah, memerdekakan budak mukatab, wa ijarotin, dan menyewakan, ya walau fi dhimmah, walau maqduratan bimuddatin, itu fala khiyaro fi jami'i dzalika. Tidak ada khiyar yaitu maujud fi jami'i dzalika pada seluruh yang tadi kita jelaskan. Kenapa? Karena ya al hukmu yaduru ma'illati adaman wujudan li annaha la tusamma bai'an. Karena yang namanya ibro, hibah, bila thawab, syirkah, kirod, rohnin, hiwalah, kitabah, hijaroh, itu la tusamma bai'an, tidak dinamakan jual beli. Ya, bukan jual beli. Kalau jual beli memang ada khiyar syarat, ada khiyar aib, ada khiyar majlis. Tapi kalau selain jual beli, ghairul bai'i, itu tidak ada khiyar. Paham ini? Paham? Wallahu a'lam bishawab.